Halo guys, selamat siang, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam prestasi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Christine Priscilia Timpal, kelas B1 semester 5 kelas ekstensi. Dan di sini saya akan membawakan tugas dari Nurse Ariska Eskap Enkes mengenai kegawat daruratan kelautan, dan saya mengambil materi yaitu kebakaran kapal. Oke guys, pembahasan kita kali ini mengenai kebakaran, dan dimana kebakaran ini tentunya kita pernah mendengar ataupun kita pernah melihat secara langsung kebakaran ini terjadi. Tentunya hal seperti ini pasti tidak diinginkan untuk bagi kita, dan kebakaran ini dapat menyebabkan kerugian baik itu secara material ataupun bahkan bisa mengambil nyawa seseorang dari kasus kebakaran ini. Dan untuk kebakaran ini bisa saja terjadi di rumah, di gedung, di hutan, ataupun dimanapun itu pasti bisa terjadi kebakaran. Dan saat ini kasus yang saya bahas mengenai kebakaran di atas kapal, di mana kebakaran ini termasuk kasus gawat darurat, dan di situ akan terancam nyawa baik itu kru kapal ataupun penumpang yang ada. Nah, oke, di sini apa sih perbedaan api dan kebakaran? Saya akan membahas yang pertama api, di mana api ini suatu reaksi kimia atau oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Sedangkan kebakaran yaitu nyala api baik itu kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Dan kemudian apa sih penyebab terjadinya kebakaran di atas kapal? Nah, untuk kebakaran ini bisa saja terjadi pada kapal apapun. Dia tidak menutup kemungkinan atau hanya kapal-kapal tertentu, tetapi dia bisa terjadi pada kapal apapun, apalagi pada kapal penumpang, di mana pada kapal penumpang ini kebanyakan kebakaran dipicu oleh tetesan bahan bakar dari mobil di dalam kapal, dan diperparahnya lagi oleh perilaku buruk para pengemudi mobil yang membuang puntung rokok sembarangan, sehingga juga kebakaran di kapal terjadi akibat aliran pendek atau short circuit yang disebabkan oleh tidak sempurnanya pemasangan kabel-kabel listrik atau kejelekan isolasi listrik dan adanya temperatur yang tinggi pada ruangan yang berdampingan. Kemudian ada juga percikan api yang kecil sekalipun akan menimbulkan kebakaran atau ledakan. Nah, saat ini kita masuk dalam manifestasi klinis pada pasien kapal yang terjadi kebakaran. Manifestasi klinis ini yang muncul pada pasien atau penumpang kapal yang mengalami luka bakar sesuai dengan kerusakannya. Yang pertama grade 1, di mana grade 1 ini pada epidermis kulit kering, kemerahan, dan nyeri sekali. Kemudian untuk grade 2, kerusakan pada epidermis dan dermis, terdapat vesikel atau edema surkutan, luka merah, basah, dan mengkilat. Sangat nyeri dan sembuh dalam 28 hari tergantung komplikasi infeksi yang ada. Kemudian grade 3, di mana kerusakan pada semua lapisan kulit yang tidak ada nyeri, luka merah keputih-putihan dan hitam keabu-abuan tanpa kering, lapisan yang rusak tidak sembuh sendiri, maka perlu skin rough. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai 3 cara memadamkan api. Yang pertama, cara penguraian, di mana cara ini yaitu cara memadamkan dengan memisahkan atau menjauhkan bahan-bahan atau benda-benda yang dapat terbakar. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu pendinginan, yaitu cara memadamkan kebakaran dengan menurunkan panas atau suhu. Di sini bahan airlah yang paling dominan yang digunakan dalam menurunkan panas dengan jalan menyemprotkan atau menyiramkan air. Ya, kemudian yang ketiga cara isolasi atau lokalisasi, di mana cara ini memadamkan kebakaran dengan mengurangi kadar atau presentasi O2 pada benda-benda yang mudah terbakar atau yang dapat terbakar. Nah, saat ini kita masuk dalam edukasi penanganan pada kapal yang terjadi kebakaran. Yang pertama, di mana pola penanggulangan keadaan darurat didasarkan pada suatu pola yang terpadu yang mengiterasikan aktivitas atau upaya penanggulangan keadaan darurat tersebut secara cepat, tepat, dan terkendali atas dukungan dari instansi dan sumber daya manusia serta fasilitas yang tersedia.
Nah, kemudian di sini kita masuk dalam beberapa langkah mengantisipasi kebakaran yang terdiri dari pendataan, di mana dalam pendataan ini dalam menghadapi setiap keadaan darurat selalu difokuskan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi peristiwa tersebut. Maka yang perlu dilakukan adalah pendataan sejauh mana keadaan darurat tersebut dapat membahayakan manusia atau dalam hal ini pelaut, kapal dan lingkungannya, serta bagaimana cara mengatasinya yang disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia, di mana ada langkah-langkah pendataan antara lain. Yang pertama, tingkat kerusakan kapal, kemudian gangguan keselamatan kapal, yang ketiga keselamatan manusia, yang keempat kondisi muatan, yang kelima pengaruh kerusakan pada lingkungan, dan yang keenam kemungkinan membahayakan terhadap dermaga atau kapal lain. Kemudian dalam peralatan, di mana sarana dan prasarana ini digunakan sesuai dengan keadaan darurat yang dialami dengan memperhatikan kemampuan kapal dan manusia untuk melepaskan diri dari keadaan darurat sehingga kondisi normal kembali. Nah, di mana petugas dan para anak buah kapal ini terlihat dalam operasi mengatasi keadaan darurat ini seharusnya mampu untuk bekerja sama dengan pihak lain bila mana diperlukan, atau dermaga kapal lain atau tim SAR. Secara keseluruhan, peralatan yang dipergunakan dalam keadaan darurat adalah breathing apparatus, kemudian ada alarm, ada fireman outfit, ada tanduk dan kotak first aid, kemudian alat komunikasi dan lain-lain yang disesuaikan dengan keadaan darurat, di mana setiap kapal harus mempunyai tim-tim yang bertugas dalam perencanaan dan penerapan mengatasi keadaan darurat. Nah, keadaan darurat ini harus meliputi semua aspek dari tindakan-tindakan yang harus diambil pada saat keadaan darurat, serta dibicarakan dengan penguasa pelabuhan atau pemadam kebakaran, alat negara dan instansi lain yang berkaitan dengan pengarahan tenaga, penyiapan prosedur dan tanggung jawab organisasi, sistem komunikasi, pusat pengawasan, dan detail lokasinya. Kemudian yang kedua, ada tata cara dan tindakan yang akan diambil, antara lain di mana persiapan yaitu langkah-langkah persiapan yang diperlukan dalam menangani keadaan darurat tersebut berdasarkan jenis dan kejadiannya. Prosedur praktis dari penanganan kejadian yang harus diikuti dari beberapa kegiatan bagian cara terpadu. Nah, organisasi yang solid dengan garis-garis komunikasi dan tanggung jawabnya, di mana prosedur di atas harus meliputi segala macam keadaan darurat yang ditemui, baik menghadapi kebakaran kandas, pencemaran, dan harus dipahami benar-benar oleh pelaksana yang secara teratur dilatih sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, keseluruhan kegiatan tersebut di atas merupakan suatu mekanisme keadaan darurat, dapat berlangsung secara bertahap tanpa harus menggunakan waktu yang lama, aman, lancar, dan tingkat penggunaan biaya yang memadai. Untuk itu, peran aktif anak buah kapal sangat tergantung pada kemampuan individual untuk memahami mekanisme kerja. Oleh sebab itu, loyalitas untuk keselamatan bersama selalu terjadi karena ikatan moral kerja dan dorongan demi kebersamaan. Nah, saat ini kita masuk dalam jenis-jenis APAR, di mana APAR ini adalah alat pemadam kebakaran yang wajib berada di atas kapal. Yang pertama, alat pemadam kebakaran ini atau APAR yang berisi dengan cairan. APAR ini merupakan APAR yang paling cocok untuk masyarakat umum karena harganya yang sangat terjangkau dan efektivitas biaya. Selain itu, alat ini sangat ideal untuk memadamkan api yang dimulai dari bahan yang mudah terbakar seperti kertas, plastik, dan bahan mudah terbakar lainnya. Kemudian, yang kedua, APAR berbahan busa, di mana alat ini berbahan utamanya yaitu busa yang dapat melindungi dan mematikan api dengan signifikan, di mana api yang ada akan tertutup oleh busa-busa dari alat tersebut sehingga akan menutupi titik api tersebut. Dengan demikian, api tersebut tidak mempunyai oksigen karena oksigen tidak dapat masuk dalam busa tersebut dan api akan padam karena tidak ada oksigen. Yang kedua, APAR jenis serbuk, di mana alat ini berbahan utama yaitu serbuk. Karena serbuk ini tidak sembarang serbuk, karena pada alat ini terkandung bahan kimia atau dry chemical powder yang terdiri dari serbuk kimia yang merupakan gabungan dari monoamonium dan amonium sulfat. Dan yang keempat, APAR jenis karbon dioksida,
di mana pada alat ini terdapat bahan utama yaitu karbon dioksida atau CO2. Seperti yang kita ketahui bahwa CO2 ini merupakan salah satu senyawa kimia yang sering digunakan dalam proses pemadaman. Nah, dalam hal ini, alat pemadam api jenis ini sangat cocok untuk memadamkan api yang berasal dari cairan yang mudah terbakar. Oke guys, di akhir video saya saat ini, saya ingin mengajak bagi teman-teman sekalian ataupun adik-adik yang mungkin masih bingung untuk mencari tempat kuliah, yang terlebih khusus untuk Fakultas Keperawatan. Mari jauh terang kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau biasa terang bilang UNPI. Dan di situ untuk Fakultas Keperawatan sudah terakreditasi B, dan untuk dosen-dosen juga yang tidak kalah saing dengan dosen-dosen yang ada di tempat lain. Untuk itu saya mau mengajak teman-teman sekalian, mari juga terang kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.